Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat ya? Sehat. Wajahnya cerah-cerah, cantik-cantik, ganteng-ganteng ya. Oke. Berdoa dulu ya. Tolong kepala kelasnya dipimpin doa, Mas. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita mau absen dulu, ya. Saya absen dulu. Agung Zaidan ada? Oke, Ahmad Riza. Oke, Aisyah. Oke, duduk depan ya. Ariel, Ahmad, Atar, Bima Ramadhani. Oke, langsung aja ya, nggak usah semua saya absen satu-satu. Ini lengkap? Kelas lengkap ya? Berapa jumlah siswanya? 30. Masuk semua ya, alhamdulillah. Oke. Anak-anak, sebelum materi mungkin lanjutkan ya, yaitu di bab 7 yang ada modulnya dibuka semuanya. Bab 7 halaman berapa? Halaman 51. Sebelum menginjak ke buku modul halaman 51 tentang bioteknologi, kita membahas materi yang kemarin ya, yang Bu Fira ajarkan kemarin ya, tentang apa nak? Tentang kemagnetan. Oke, kemagnetan yang kita bahas kemarin apa? Cara membuat magnet. Ada berapa cara? 3. Yang pertama, penggosokan. Yang kedua, arus listrik. Yang ketiga, induksi magnet. Kemarin sudah kita peragakan ya. Oke. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang bioteknologi ya, bioteknologi. Tujuan dari pembelajaran bioteknologi kali ini yaitu yang pertama ya, bisa dilihat di slide ya, melalui contoh video bioteknologi konvensional dan modern, peserta didik dapat membedakan bioteknologi konvensional dan modern dengan tepat. Oke, untuk kegiatan hari ini yang pertama ada pendahuluan ya. Nah, pendahuluan di sini yaitu nanti ada materi ya. Materi di sini Bu nanti akan tayangkan video tentang bioteknologi. Kemudian setelah ada tayangan nanti ada LKPD yang akan Bu Pipin bagikan, kalian kerjakan. Kemudian di situ akan Bu Pipin lihat penilaian kalian ya. Contohnya ini ada gotong royong ya, kamu bisa kolaborasi enggak? Ya. Kemudian yang kedua pengenalan kritisnya, ya kamu mencari informasi bisa enggak? Ya mulai dari buku, nanti saya sediakan probook ya. Nah ini sudah ada wifi di sini, kamu bisa googling di situ ya. Saya rasa anak-anak lebih pintar IT-nya daripada Bu Vivi, ya enggak? Kalau Bu Guru pasti ya. Kemudian nanti setelah selesai kalian mengerjakan, baru kalian nanti mempresentasikan, ya. Baru nanti terakhir kita ada post test, ya. Dari hasil kalian diskusi, dari hasil kalian mencari literasi, oke, nanti ada post test, kalian bisa mengerjakan juga. Tahan ya anak-anak ya. Oke, kemudian manfaat. Kira-kira untuk bioteknologi itu ada manfaatnya enggak ya? Manfaat sekali ya, banyak manfaatnya, mulai dari bidang pertanian ya, bidang peternakan, bidang kesehatan ya, semuanya itu ada manfaatnya di bidang-bidang itu. Bisa dibaca nanti di buku kalian, bisa googling kalian ya. Oke, kemudian nah ini ada penilaiannya. Penilaian yang dinilai di sini ada 3 ya, ada penilaian pengetahuan yang diambil dari nilai post testnya nanti ya. Kemudian ada nilai sikap. Nilai sikap itu nanti kalian bisa tidak berkolaborasi, bisa tidak kalian itu mungkin ada pemikiran kalian bisa ungkapkan ke teman-temannya, berpikir kritisnya ya. Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah saya akan menilai bagaimana kalian nanti mempresentasikan ya. Paham ya anak-anak ya? Oke, saya buka dulu video.
tentang bioteknologi. Kamu pasti semua sudah makan yang namanya keju mozzarella. Ngomong-ngomong soal keju mozzarella, nah, kamu tahu nggak sih makanan tersebut dibuat melalui proses yang bernama bioteknologi? Ternyata bioteknologi ini sudah ditemukan sejak ribuan tahun yang lalu dan menghasilkan berbagai produk berupa makanan, minuman, obat-obatan, hingga makhluk hidup. Jadi penasaran bagaimana sih cara kerja bioteknologi? Oke, kita bahas dulu sejarah perkembangan bioteknologi. Nah, bioteknologi ini berasal dari 3 kata, yaitu bios yang berarti hidup, lalu teknos artinya penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan kata lain, bioteknologi ini merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang pemanfaatan bagian makhluk hidup untuk menghasilkan barang atau jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, penerapan bioteknologi ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita sejak ribuan tahun yang lalu. Oke, kita lihat perkembangannya. Nah, perkembangan dari bioteknologi ini dapat digolongkan menjadi 3 periode. Oke, yang pertama, periode bioteknologi tradisional. Nah, ini sejak 6000 sebelum Masehi. Ini ditandai dengan penggunaan mikroba, yaitu dengan melakukan fermentasi untuk pengolahan atau pengawetan makanan dan minuman. Nah, periode ini berlangsung sebelum tahun 1800 Masehi, diawali dengan pembuatan bir itu berbahan dasar ragi yang dilakukan oleh masyarakat Babilonia. Nah, selain bir, terdapat pula makanan dan minuman yang diolah melalui proses fermentasi. Itu contohnya seperti roti, tempe, tape, oncom, dan kecap. Namun pada zaman-zaman dulu itu dia belum mengenal istilah bioteknologi, karena zaman dulu itu nggak ada ilmu yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, kemudian masuk ke periode kedua, yaitu periode bioteknologi ilmiah, itu 1800 sebelum Masehi sampai pertengahan abad ke-19. Nah, pada zaman ini manusia mulai menyadari bahwa proses fermentasi ini tidak terjadi begitu saja, di mana berbekal rasa ingin tahu, mereka melakukan penelitian dengan menggunakan prinsip-prinsip ilmiah. Hasilnya berupa penemuan enzim dari ekstrak ragi yang dapat mengubah gula menjadi alkohol. Nah, dilanjutkan dengan penggunaan istilah bioteknologi ini di tahun 1919. Nah, pada periode ini hasil bioteknologi tidak hanya makanan, melainkan juga obat-obatan seperti antibiotik dan penisilin. Oke, selanjutnya periode ketiga, di mana periode bioteknologi modern ini setelah Perang Dunia Kedua sampai sekarang, di mana zaman semakin berkembang, kemudian kebutuhan manusia pun semakin bertambah. Nah, jadi ada upaya untuk menghasilkan bahan pangan dan obat-obatan melalui proses yang lebih efektif dan efisien. Di mana bioteknologi modern ini diawali dengan penemuan enzim endonuklease retriksi. Nah, enzim ini memungkinkan kita untuk memotong dan menyisipkan DNA ke makhluk hidup. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis dan produk bioteknologi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas perkembangan bioteknologi dari zaman ke zaman, sekarang kita akan mengenal jenis bioteknologi berdasarkan prinsipnya. Nah, secara umum ada 2 jenis bioteknologi, yaitu konvensional atau sederhana dan bioteknologi modern. Yang pertama kita akan membahas bioteknologi konvensional. Nah, bioteknologi konvensional ini adalah bioteknologi yang memanfaatkan langsung mikroorganisme. Mikroorganisme itu seperti apa? Seperti bakteri atau jamur. Nah, enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan terlibat dalam proses fermentasi atau peragian untuk menciptakan produk dan jasa juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Nah, jadi apa ciri-ciri dari bioteknologi konvensional ini? Yang pertama, manusia telah menemukan ini sejak lama, yang seperti kita jelaskan awal tadi. Kemudian menggunakan teknik fermentasi, lalu sebagian besar digunakan untuk makanan. Nah, kemudian bioteknologi modern. Jadi bioteknologi modern itu, kalau kita sudah dengar penjelasan awal tadi, dia berada di periode Perang Dunia II sampai sekarang. Nah, jadi bioteknologi modern ini lebih maju daripada bioteknologi konvensional, di mana bioteknologi modern ini dia menggunakan enzim dan bisa menyisipkan DNA ke makhluk hidup.
Oke, apa saja contoh produk dari bioteknologi konvensional dan modern? Nah, jadi beberapa bioteknologi telah menambah beberapa bidang kehidupan manusia seperti pangan, pertanian, peternakan, dan kesehatan, serta obat-obatan. Yang pertama itu dalam bidang pangan. Nah, jadi banyak ilmu bioteknologi konvensional di bidang pangan. Pasalnya, bidang ini adalah menjadi titik awal pengenalan bioteknologi manusia sederhana pada zaman dulu. Nah, yang pertama itu ada pembuatan tempe. Nah, bagaimana cara pembuatan tempe? Ini pembuatan tempe pada dasarnya ini dilakukan dengan teknik fermentasi. Mana fermentasi ini dilakukan dengan cara menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus ini pada kedelai. Nah, selama pertumbuhan jamur akan menghasilkan filamen yang disebut hifa. Kalau kalian mau tahu hifa itu yang mana, hifa itu yang putih-putih pada tempe itu. Nah, itu adalah hifa yang jamur itu menghasilkan filamen. Oke, selanjutnya pembuatan yogurt. Nah, jadi yogurt ini terbuat dari susu, ya. Nah, jadi yogurt ini adalah minuman susu fermentasi yang menggunakan bakteri Streptococcus thermophilus dan Lactobacillus bulgaricus. Nah, bakteri ini akan mengubah laktosa menjadi asam laktat. Efek lain dari fermentasi adalah memecahkan protein susu yang menyebabkan susu mengental. Inilah yang membuat yogurt menjadi asam dan kental. Nah, selanjutnya adalah pembuatan kecap. Jadi pembuatan kecap ini itu menggunakan jamur Aspergillus guesia yang bertanggung jawab untuk pembuatan kecap ini tadi. Nah, selain itu, jamur dan bakteri asam laktat yang tumbuh pada kedelai masak dan merusak campuran biji-bijian. Nah, setelah mengalami fermentasi karbohidrat jangka panjang, ini dihasilkanlah kecap oncom. Nah, kemudian yang keempat ada pembuatan keju. Keju ini merupakan bahan makanan yang dihasilkan dengan cara memisahkan padatan dari susu melalui proses koagulasi. Oke, penebalan ini dilakukan dengan menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Ini sama dengan yogurt itu tadi. Nah, selanjutnya ada dalam bidang pertanian, di mana dalam bidang pertanian ini saya kasih contoh yang ada di bioteknologi modern, yaitu buah tahan busuk. Nah, selama ini kan kalau kita makan buah itu pasti kalau sudah 1 hari atau 2 hari itu udah busuk. Nah, pemasakan atau pematangan buah ini terjadi karena adanya rangsangan dari hormon etilen. Nah, inilah dilakukan rekayasa genetika pada buah tersebut, di mana rekayasa genetika ini merupakan hasil penemuan manusia yang bisa membantu supaya kebusukan pada buah ini bisa dicegah. Nah, salah satu contohnya adalah penelitian berhasil melakukan rekayasa genetika pada tomat, yaitu produk bioteknologi modern yang buahnya itu tahan busuk. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang peternakan. Oke, pada bidang peternakan saya akan memberi contoh bioteknologi modern, yaitu cloning pada hewan. Nah, cloning ini apa? Cloning ini adalah proses di mana seluruh organisme diproduksi dari sel yang diambil dari organisme induk, sehingga menghasilkan keturunan yang secara genetik identik. Nah, ini berarti hewan yang akan dikloning itu merupakan duplikat sama persis dengan induknya, yang berarti juga memiliki DNA yang sama. Jadi bisa dikatakan 100% sama persis dengan induknya. Nah, jadi cloning pertama yang berhasil dilakukan adalah cloning domba Dolly pada bidang peternakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke bidang kesehatan. Nah, jadi di dalam bidang kesehatan, bioteknologi juga banyak menerapkan hasil obat-obatan. Seperti yang pertama, antibiotik. Nah, antibiotik ini adalah produk medis yang terbuat dari jamur dan bakteri. Nah, di mana dengan kemajuan kimia organik, antibiotik juga dapat diproduksi dengan sintesis kimia. Nah, antibiotik bekerja dengan membunuh, antibiotik itu membunuh bakteri penyebab infeksi penyakit yang ada di tubuh kita. Apa aja contoh dari antibiotik? Silakan lihat di tabel. Itu ada penicillin, antibiotik yang dihasilkan, di mana jenis mikroorganismenya adalah Cephalosporium sp. Nah, begitu juga selanjutnya, silakan dilihat di tabel. Oke, yang kedua ada vaksin.
Nah, tentu kalian udah nggak asing lagi kalau mendengar kata vaksin, apalagi pas waktu zaman-zaman COVID-19. Nah, itu sering banget itu menggunakan vaksin, di mana vaksin ini adalah produk yang meningkatkan kekebalan tubuh dengan menggunakan mikroorganisme atau bagian yang telah dibunuh terlebih dahulu. Nah, vaksin dapat bersifat mencegah atau memperbaiki infeksi di masa depan oleh patogen asli atau liar. Nah, jadi proses pemberian vaksin ke dalam tubuh ini disebut dengan vaksinasi dengan cara disuntikkan ke dalam otot atau dengan cara disuntikkan secara intramuskular. Nah, biasanya kalau misalnya disuntikkan ke dalam otot itu seperti vaksin flu dan vaksin cacar air. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan bioteknologi. Yang pertama itu bioteknologi konvensional. Jadi kelebihan dari bioteknologi konvensional ini yaitu relatif mudah, kemudian teknologi yang relatif sederhana, dan efek jangka panjang umumnya diketahui karena sistemnya sudah mapan. Kemudian kekurangan dari bioteknologi konvensional ini adalah perbaikan sifat genetis ini tidak terarah, kemudian tidak dapat memecahkan masalah genetik, lalu hasilnya itu tidak dapat diprediksi, beda dengan modern. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern, di mana yang pertama itu perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah, kebalikan dari yang konvensional tadi. Kemudian dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik, lalu bisa menghasilkan organisme dengan sifat baru yang tidak ada pada sifat alaminya. Nah, kemudian kekurangan dari bioteknologi modern, ini biaya produksinya itu relatif mahal ya. Kemudian memerlukan teknologi yang canggih. Kemudian harus memperhatikan pengaruh jangka panjang yang mungkin ditimbulkan. Nah, itulah tadi penjelasan tentang bioteknologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah lihat videonya tadi ya? Tentang apa itu, Nak? Bioteknologi. Kalau tadi kalian melihat video tadi, bioteknologi yang akan kita pelajari ada berapa? Apa? Bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Tadi sudah dikasih tahu contoh-contohnya ya. Nah, nanti dituangkan di LKPD ya. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada video satu lagi. Oke, dari video yang terakhir barusan, apa ya itu? Singkong. Hanya singkong aja yang kalian lihat? Orang lagi ngapain? Memanen singkong. Wah, ternyata ya ini mungkin ambil di daerah lingkungan kita. Ya, ternyata di lingkungan kalian itu singkong itu melimpah. Benar tidak? Ya. Terbukti oleh apa? Banyaknya produk dari singkong. Ya, singkong akan jadi apa? Menjadi tape. Suka makan tape? Suka. Ya, banyak sekali ya. Oke. Sebelum dilanjutkan, mari kita nanti diskusi. Tapi sebelum itu, mari anak-anak duduk berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Silakan berkelompok. Oke. Nanti yang akan bicara ya. Ada LKPD ya. Kemudian ada kalian mencari inspirasi. Kemudian saya sediakan juga kertas manila untuk kalian nanti presentasi. Kemudian saya sediakan juga nanti video ya, ya, apa yang ada di
kelebihan satu ini bukan ya pokoknya agak kecil ya deh ini set ikat namanya nulis biasa jangan warna hitam Dari mana? ini pertanyaan yang mendasar warna apa gitu bawahnya apa ini tentang produksi yang bervariasi di dalam beliau maka tetap ini pertanyaan yang mendasar satu tidak usah satu titik sampai ingat apa tu? Ingat motif. Masih okey ni guys. Tentang produksi. lebih apa kreatif yang lebih apa yang lebih kreatif sudah kreatif dari bioteknologi Aku dah. terus konvensional cukup sudah Yang ada koordinat. Marahlah. yang lebih Yang lebih. tak apa tinggi Iya, dia tu tenang. jadi nggak bisa lihat sampai sini sudah selesai jadi jangan si mudi solusinya yang lebih tinggi pinggir ya boleh bayang Bawahnya solusi. cina kering pakar kebenaran iya Uber tapi dengan cara dengan cara ya dengan apa dengan cara sip iya
Bayangin aja berburu. Ya, baru setelah kamu ada masalah baru kamu kasih solusi. Ini kalau misalkan ini buka aja. Nah, ada yang ini. Siapa semua ini di sini? Ya, Pak, buka di sini. Susu yang dikeluarkan. Jadi kedua gumpal kan. Terus nah coba ya donat kiris Ini kemana? Bisa menghadap ke sini untuk melihat punya presentasi. Nah, yang belum sambil melanjutkan ya. Mungkin musiknya bisa menghadap ke depan semuanya. Oke, nomor 1 silakan. sudah mereng Lin. Yang lain nanti bisa menanggapi atau bertanya. Ya. Kelompok 1 mempresentasikan, kelompok lain boleh bertanya. Silakan nanti ditanggapin ya oleh kelompok 1. Ya, caranya seperti itu ya berpresentasi. Oke, ini bisa dibalik dulu bentuknya, Mbak. Oke, silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai bab bioteknologi konvensional. Mengenai pertanyaan mendasar, minat rendah masyarakat. 1. Identifikasi masalah. 1. Rendahnya minat masyarakat Sidomulyo terhadap produk bioteknologi konvensional karena kurangnya pengetahuan mengenai produk-produk bioteknologi konvensional yang kurang dipasarkan di lingkungan masyarakat. 2. Minat rendah masyarakat disebabkan juga oleh minimnya variasi makanan olahan produk bioteknologi konvensional
yang menarik dan kekinian untuk dinikmati masyarakat. Solusinya, yang pertama, memasarkan dan mempromosikan produk bioteknologi konvensional menggunakan literasi digital. 2. Menciptakan dan membuat olahan produk bioteknologi konvensional yang lebih bervariasi dan menarik untuk dinikmati oleh masyarakat seperti kue, donat, dan martabak. Kelebihannya, yang pertama, penggunaan organisme secara alami. Yang kedua, biaya produksi lebih rendah. Kekurangannya, memerlukan waktu yang lama untuk menghasilkan produk. 2. Terbatas pada produksi skala besar. Kesimpulannya, kita harus meningkatkan minat produksi bioteknologi konvensional di kalangan masyarakat dengan menciptakan cara-cara yang kreatif untuk menarik minat masyarakat. Salah satu contoh dari pangan adalah tempe. Tempe terbuat dari kedelai dan menggunakan mikroorganisme dari Rhizopus sp. Kelebihannya adalah mengandung banyak protein. Kekurangannya, pembuatan tempe dapat terkontaminasi zat dan mikroba. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang dipresentasikan oleh kelompok 1 dari permasalahan yang ada di LKPD, ternyata kelompok 1 itu mengambil minat masyarakat yang masih rendah, ya. Kalau dilihat dari permasalahan ya, oke. Tapi sebenarnya kan kita juga senang semua ya sama hasil produk bioteknologi konvensional ya. Cuma mungkin terkendala berbagai macam. Oke, mungkin kelompok lain ada yang bertanya? Silakan. Untuk kelompok 1 dari presentasi kelompok 1 mungkin kelompok lain ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Oke, sebutkan nama dari kelompok berapa Pak? Absen? Absen 23. 20? 23. Oke, apa pertanyaan? Dari kelompok 5. Apa penyebab rendahnya minat masyarakat terhadap produk bioteknologi konvensional? Oke, mungkin ada solusi dari kelompok 1. Saya ingin Ya. Penyebab rendahnya minat masyarakat adalah kurangnya pengetahuan tentang produk bioteknologi konvensional karena kurangnya pemasaran. Oke, gimana Mbak? Oke. Sudah dijelaskan mungkin dari kelompok lain. Kelompok berapa? Kelompok 2 ini yang tanya berdiri sebutkan nama kepala kelas. Nama saya Ferdinand Eka Permana, nomor absen 11. Apa saja contoh produk yang dapat dinikmati oleh semua kalangan masyarakat? Oke, ada tambahan dari kelompok 1. Seperti kue, donat, dan martabak. Sudah 2 pertanyaan ya? Ya. Masih ada lagi? Satu lagi ya? Ya. Oke, satu lagi. Silakan. Bagaimana cara meningkatkan minat masyarakat Sidomulyo terhadap produk bioteknologi konvensional? Dengan mempromosikan lewat literasi digital. Ya. Oke, sudah. Sudah, ada pertanyaan lagi? Sudah? Oke ya, sudah 3 pertanyaan, sudah ditanggapi oleh kelompok 1. Sudah bagus sekali ya. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang mendasar tentang produksi yang bervariasi Sidomulyo, Sumatera Selatan. Identifikasi masalah. Ide membuat olahan yang lebih kreatif dari bioteknologi konvensional yang lebih bervariasi. Solusi dengan cara mengolah bahan bioteknologi konvensional dan dibuat dengan sekreatif mungkin dan dapat menarik perhatian seseorang. Dengan bahan bioteknologi itu dapat diolah kembali menjadi makanan yang lebih bervariasi. Contohnya seperti di daerah saya, tape menjadi olahan swastir. Kelebihannya, produk menjadi lebih menarik, membuat daya tarik masyarakat dan unik.
Kekurangannya bahan yang cukup mahal. Jika tidak laku akan mengalami kerugian. Keju. Kesimpulannya, kita bisa melihat bahwa makanan tersebut adalah olahan dari teknik fermentasi dan dapat dikelola menjadi makanan yang menarik dan bervariasi. Keju susu yang mengempal mikroorganisme dari Lactobacillus. Kelemahan, proses pembuatan terlalu rumit, harga yang terlalu tinggi untuk warga desa yang ingin mencoba, banyak yang tidak suka dengan keju. Kelebihan, bertahan lama, sering ditemukan di berbagai daerah. Penutup. Lain yang mau menanggapi, oke, keluarganya saja ya. Ya, silakan. Berdiri. Produk bioteknologi konvensional apakah tape dan keju saja? Tidak. Apa saja? Tidak seperti kecap, tempe, oncom dan lain-lain. Ya, Mbak. Satu lagi ya. Yang belum. Ya. Meningkatkan pelayanan ke pelanggan dan mengukur atau menghitung jumlah permintaannya. Ada lagi? Mau bertanya kamu, Mas? Ya, baik. Yuk, satu. Saya Desi Almadi Beto, saya coba lupa apa yang harus kita lakukan agar terciptanya kreativitas. Iya, Mbak. Mengembangkan imajinasi dan menciptakan hal baru. Mana? Oke, silakan. Terima kasih untuk kelompok 4 kita diupload ya. Oke, bisa kembali ke posisi semula coba. Posisi semula. Karena kita di sini freestyle ya. Semuanya sudah bagus. Di sini ya ada permasalahan ya. Permasalahan di sini dari satu sudah membahas tentang minat tentang masyarakat terhadap program ya. Kemudian ini di suatu desa ya. Kita membahas masalah di suatu desa. Oke, ini sudah bagus semuanya. Anak-anak kemudian sudah paham ya bioteknologi konvensional itu seperti apa, contohnya apa, kemudian bioteknologi modern ya, sudah ya, sudah. Oke, selanjutnya ini ada post test, silakan kalian kerjakan dan Budi juga membagi refleksi untuk peserta didik. Apakah hari ini kamu senang dengan pelajaran kita? Silakan. Sudah? Yang sebelah sini sudah? Ke depan? Ya, satu kali lagi ya. Ini ada lembar refleksi sekali deh. Ya, ini hanya menceklis aja. Checklist apakah kamu hari ini dengan pembelajaran kita senang, atau ada tambah bingung, atau apa ini? Atau sedih? Ya. Ada lebih? Ini cepat ya? Lama ya? Nanti langsung keluar.
terjemahannya kayak gitu. Oke, Nana, soal postek sudah, kemudian tadi kalian presentasi juga sudah, ya. Kemudian untuk materi selanjutnya, ya, materi selanjutnya masih hubungan dengan materi sekarang, ya. Kalau sekarang kan kalian masih mencari ya konsep-konsep dari bioteknologi modern maupun konvensional. Tadi Bu Pipin menayangkan 2 video, yang video terakhir apa? Tentang apa? Tentang panen singkong yang ada di daerah Cinta. Ya. Ada ide nggak kalian membuat produk apa dari tadi? Ada tape dulu, ya kan? Tape dari singkong itu diapakan dulu? Fermentasi untuk menjadi tape. Berapa hari kira-kira? 3. Jadi kalian menjadwalkan, ya, mulai nanti kalian mau bikin apanya dulu? Tapenya dulu, ya. Tapi untuk biar menjadi kekinian diapakan? Buahkan apa yang dibakar? Diolah dulu, ya. Untuk menjadi apa? Menjadi makanan, ya. Mungkin kelompok 1 punya ide makanan apa? Ngobrol tape, oke, itu adalah ciri khas Jember, ya. Oke, kelompok 2, mana kelompok 2? Bikin apa? Pai tape, wah semuanya dari tape, ya. Oke, kelompok 3. Tape bakar. Hah? Tape bakar. Tape bakar, oke. Oke, kelompok 4. Oke ya, sudah ya. Nanti kalian bikin produk dulu, ya. Itu adalah tugas kalian.